Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata. Oke. Jadi Mas Doris dan teman-teman, Iya. jadi Mbak Diana ini sebenarnya punya band ya, Iya. namanya Katrahi, betul ya Mbak ya? Katrahi. Tadinya mau tampil jamming di hari Jumat, Oh, begitu ya. tapi akhirnya aku hubungi, gimana Mbak kalau hari Rabu aja hari ini? Cuma sayangnya ada personilnya nggak bisa ikut karena ada pekerjaan lain ya. Jadi akhirnya yaudah Mbak Diana aja. Oke. Diajak dengan dipaksa. Dipaksa, Diajak dengan dipaksa. ya bukan diajak, dipaksa. Oh, dipaksa. Ya ngomongnya halus, Olehku. tapi itu nyolot. Dipaksa, ayo Mbak, pokoknya harus. Iya. Ini karena ilmunya dari Mas Ferry ini, tahu saya. Kenapa juga diajak? Karena pertama kali aku, Mas Bro, waktu itu ada Doli, ada Anggi juga ya, pernah lihat Mbak. Ketemu di warung TikTok. Iya, Oh, lagi iya. acara Oh. event rock, Iya. Sawalan Sawalan. Klasik Rock Jogja. Kita waktu itu nonton Mbak Diana Iya. bawain lagu-lagu. Ada ini siapa? Vokalis Edani pertama. Oh, Mas Eki Lamo. Eki Lamo, Mas Eki Lamo. Ada di acara itu. Oke. Oh iya, luar biasa ya. Apalagi lagu terakhir tadi itu lagu kesukaan saya sebetulnya. Iya, Oh, itu lagu Zaman- zombie itu kalau nggak bisa lagu itu belum Betul. anak Bukan band itu. vokalis. Betul. Belum anak band Makanya itu zaman Iya. itu. Kalau Luar biasa. Indonesianya jengah. Oh iya jengah. Iya. Tidak jengah. Gitu. Iya. Luar biasa. Zombie. Luar biasa Pak. Karena zombie itu kan latar belakang story-nya lagunya tentang dua anak kecil yang tewas dalam pemboman di Inggris tahun 1993 kalau saya nggak salah. Thailand ya? Iya Thailand. betul. Makanya dulu jadi patokan lagu standar banget tuh. Kalau nggak bener Mas Bro, kalau nggak bisa zombie belum Belum anak band. belum belum band. anak band. Tuh gitu. Sama kayak tadi ya. Apa vokalis yang bikin kaget gitu, maksudnya suaranya beda. Betul, punya ciri khas sendiri Dolores. Iya. Tapi Mbak Diana, nah sebelum nanti kita tanya sama Mas Bro, aku Ya. mau dengar dulu cerita Mbak Diana. Iya. Awalnya Mbak Diana nyanyi lagu genre rock itu sejak kapan? Sejak belajar nyanyi. Wah. Kapan itu Mbak? Sejak saya kecil. Oh dari kecil? Nah, jadi Oke. karena kan saya anak botot, kakak saya kan udah besar-besar. Iya. Dan di rumah tuh ada dulu kan mesin turntable ya. Oh iya. Ada turntable, ada vinil. Nah, Oh iya. Kalau mereka pagi pada sekolah, itu saya kan udah pulang. Namanya juga anak kecil, saya hidupin tuh turntable, saya dengerin lagu-lagu mereka. Itu saya belajar kan, ya masih belepotan lah bahasa Inggrisnya, apa juga anak kecil. Tapi saya pokoknya nggak patah semangat, nggak tahu dapat teks dari mana gitu, dapat cuilan dari koran atau apa, saya, wah ini teks lagu ini nih, wah ini matching ini, match sudah. Saya hafalin, saya dengerin. Jadi emang saya dari kecil itu udah biasanya udah sama lagu rock. Oh, Luar biasa. sudah diracuni lagu-lagu Memang rock dari ya. kecil ternyata betul. Dan zaman dulu susah cari lirik lagu ya. Iya. Kalau sekarang gampang aja Wah, di sekarang tinggal- Google, iya. tinggal searching langsung Zaman keluar. dulu fotokopi tempat teman harus itu pakai apa ya? Yang serok. Oh iya, biar, serok ya. biar kelihatan. Betul, saya kerja di situ dulu. Benar. Itu legend itu. Fotokopi legend. Iya betul. Oh, berarti sudah bisa dibilang memang kegemaran Mbak Diana ini
dari kecil memang sudah belajar musik rock. Iya, memang saya justru kebalik, saya dari kalau orang lain belajar dari lagu pop dulu atau Betul. apa dulu ya. Kalau saya enggak, jadi langsung dari rock dulu. Dulu masih lagu-lagu punk ya, Oh, iya. lagu-lagu punk, terus agak melebur sedikit jadi Queen. Oh. Habis itu balik lagi ke itu Judas Priest. Oh, Judas Terus- Priest, iya. Terus akhirnya udah SMA itu akhirnya SMA itu saya kenal Iron Maiden. Oh, akhirnya ke Iron Maiden. Dan yang di band yang sekarang ini Ya saya kembali menghidupkan tribute Iron Maiden. Tribute Karena Iron juga ini Maiden. saya tanya, ada yang udah pernah bawain Iron Maiden? Ada mbak, lagunya apa? Lagunya ini si A sama si B. Terus lagi saya tanya, ada itu main-main? Ada mbak, ada bagus mbak, lagunya apa? Sama aja lagunya. Ya, kok sekarang lagunya cuma 2 lagu gitu ya, kan mbak The Trooper, Queen of the Dark. Akhirnya saya emang sering jamming sama teman-teman lagu Iron Maiden. Udah kita bikin tribute aja deh. Itu ceritanya kita Iya. bikin tanggal tribute. Oh, luar biasa sekali. Berarti memang, tapi latar belakang keluarga memang suka musik Pak atau Enggak. enggak ya? Enggak. Ya maaf, keluarga saya itu keluarga Puritan tradisional. Oke. Jadi juga zaman dulu tuh nggak boleh keluar malam-malam gini. Keluarga saya itu keluarga Puritan tradisional, masih menjunjung nilai-nilai Jawa gitu. Ya mungkin saya termasuk itu apa namanya, pengecualian itu ya. Kayaknya limited edition kali itu. Tapi ibu saya mengandung saya mungkin itu kali. Oke. Nah, dari situ timbullah pertanyaan. apa tuh Mas Nah, Don? timbul pertanyaan. Iya. Ini udah upload ini. Sabar Mas. Belanda masih jauh. Jadi timbullah pertanyaan, latar belakang musik rock yang dari kecil ini, apakah memang kepribadian dari Mbak Diana secara apa ya namanya, garis lurus ya, apa latar belakang kecilnya? Oh, Mbak Diana. enggak juga ya. Karena hidup di keluarga besar dan saya anak paling kecil sendiri, jaraknya jauh. Jadi saya tuh malah saya terpinggirkan di keluarga. Oke. Ya mungkin rock itu sebagai alter ego dari saya ya. Karena kan saya nggak mungkin tuh marah-marah sama kakak, kan nggak mungkin. Jujur kakak dipecek-pecek sama kakak. Oke. Saya mungkin alter egonya dari saya senang musik rock. Apa betul begitu Mas Bro, kira-kira seperti apa Mbak Diana ini, latar belakangnya mendasari? Pertama menurutku pribadi yang penasaran. Oke. Penasaran. Jadi orang yang penasaran itu kan pasti selalu ingin cari tahu. Satu, yang kedua mentalnya pejuang. Cocok ya. Mental pejuang dan nggak pernah nyerah gitu. Harusnya kayak gue misalnya, kayak hamburger lah. Kalau kategorinya harus malu-malu. Oh iya. Misalnya gini, hamburger ini kan kategorinya muda-muda semua. Iya. Yang paling tua kan gue. Iya. Mbak Diana lahir tahun berapa? Pantaran deh. Ya aku lahir tahun 75. Loh, Oh, iya. malah tua anakku. Nah hamburger ini kan muda-muda. Iya. Tapi seusia Mbak Diana itu tidak pernah berhenti gitu. Oke. Tidak pernah nyerah gitu. Ya nanti pada waktunya saya harus menyerah, saya akan menyerah. Tapi Enggak sekarang akan. Kecuali nggak sanggup menurutku, kalau nggak Iya. sanggup baru. Tapi yang harus ku apresiasi adalah semangat terus untuk nyanyi lagu rock gitu. Iya, Belajar terus untuk mengetahui rock gitu. iya. Untuk menyanyikan. Coba bayangkan jamnya udah segini, Iya. jam apa ini udah hampir jam Jam 11 lebih. lebih. Terus nyanyi lagu rock tetap semangat, tetap berenergi gitu. Iya. Tetap fokus. Nah itu kan susah. Lo pengen jadi penyanyi besar misalkan Birgi, Iya. tapi belum tentu punya semangat seperti itu kan. Betul. Sekedar keinginan gitu, Iya. aku gitu.
Nah dari tadi yang ku lihat dari Mbak Diana itu semangat itu yang nggak pernah hilang gitu. Pokoknya kalau udah bersangkutan dengan rock, udah semangat aja. Gas pokoknya. Iya gitu. Jadi aku tuh selalu bilang sama teman-temanku gini Mbak, genre itu ditentukan mental. Jadi kalau mentalmu pejuang, nyanyilah lagu rock. Kalau mentalmu romantis, ya nyanyilah lagu pop gitu. Nah dia mentalnya pejuang, nggak pernah nyerah, nggak pernah berhenti belajar, nggak pernah berhenti mencari tahu, menyemangati teman-temannya untuk bawain lagu Iron Maiden kan. Betul. Ya harusnya kita anak-anak muda malu kalau kita patah semangat hanya karena apa gitu. Iya, aku tuh selalu menghargai perjuangan. Kalau hasil itu tentatif gitu, jadi jangan mengukur orang itu dengan hasilnya. Tapi yang mahal itu perjuangannya. Datang sendiri ke sini menunggu kita, mungkin ngantuk, mungkin apa pasti, tapi tetap nunggu dan tetap bernyanyi dengan semangat. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Semua orang punya cita-cita, tapi tidak semua orang semangat akan cita-citanya. Nah Mbak Diana itu tetap semangat. Oh iya, waktu sekarang. kita ketemu di warung TikTok itu kita ngakak Mbak, ngeliat Mbak nyanyi. Bukan ngakak karena menghina atau mengejek, ngakaknya itu gini, ketampar. Maksudnya seusia Mbak Diana dengan semangat nyanyi lagu rock. Nah sementara mungkin kami yang muda-muda ini banyaklah persoalan. Yang kanan, yang kiri, yang belakang, yang depan, yang banyak lah. Kena lalat dikit demam gitu. Masih ada keluh kesah. Sebenarnya begini Mas Ferry, kalau mau saya menambahkan ya, memang saya mintanya pejuang. Karena apa? Ya karena memang saya kan, ya maaf, saya kan punya penyakit kronis. Dan saya nggak mau, saya penyakit kronis. Saya mengidap autoimun, ya kronis, kronis. Karena tidak ada obatnya, sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Oh ini autoimun? Iya. Saya mantan. Oh udah, iya karena dia masih muda, udah ketahuan, jadi mungkin bisa stabil. Karena saya sudah usia manula baru ketahuan, jadi tidak bisa stabil. Dan satu-satunya jalan untuk saya, kalau saya hanya berdiam diri, ya mungkin saya hanya di rumah sambil tektok tokek ya. Jadi ya itu, makanya udah saya bikin band aja lah. Mau di tengah jalan pingsan kayak apa kayak yang penting saya udah punya sesuatu di masa hidup saya. Itu kira-kira begitu. Ya maaf ini nggak berlaku sombong ini ya. Iya Mbak, iya. Luar biasa ya Mbak Birgi. Iya. Aduh, jadi saya segini. Dari awal itu aku tidak kenal Mbak waktu di warung TikTok itu karena kita belum kenalan kan. Tapi aku ngomong sama Birgi semangatnya. Nah itu yang mahal. Itu yang mahal gitu. Itu yang mahal karena kita ini tidak akan pernah sampai ke tujuan, tidak akan bisa akan sesuatu kalau nggak ada semangat. Betul. Nah itu yang mahal gitu. Itu yang mahal. Yang tidak semua orang memiliki itu. Memiliki cita-cita semua orang, nggak bisa ditanya. Tapi untuk meraihnya, betul, nggak semua orang punya semangat. Terus satu lagi, ketika dengar Mbak Diana nyanyi tadi kayak tadi, aku tidak begitu tahu, tidak begitu mengerti dan masa bodoh boleh dikatakan dengan yang namanya teknik segala macam itu. Kalau aku pribadi masa bodoh lah. Tapi yang aku lihat, yang aku rasakan itu senang bernyanyinya itu nah. Tidak semua orang itu senang dengan pekerjaannya. Iya. Itu serius itu. Misalkan aku penyanyi, tapi belum tentu setiap penyanyi itu senang hatiku. Seorang gitaris belum tentu dia senang memainkan gitar. Seorang drummer. Nah aku lihat Mbak Diana ini senang nyanyi itu senang, semangat senang aja kayak ngobati hati gitu kayak.
terserahlah cerita selanjutnya mau seperti apa. Iya. Yang penting gue bernyanyi lah gitu. Seperti obat gitu dalam Oke. semangat hidup itu gitu. Nah itu yang mahal Mbak menurutku ya. Karena yang nyanyi nggak senang, nanti gimana yang mau nonton mau senang? Nah Makanya juga gitu kan. Waduh, Nyanyi iya. aja cemberut kayak gitu, perak-perak gitu. Yang nonton ogah lah. Gitu kan. Betul. ketemu jawaban Ki. Karena aku selalu ngomong kan. Iya. Iya. Bersenang-senanglah di atas panggung. Masalah salah atau benar itu nomor 17. Syukur-syukur benar terus kan, harapan. Tapi kalaupun ada salah itu kan human error kan. Yang penting senanglah dalam melakukannya. Nah, Mbak Diana itu yang makanya kalau misalkan mau dikritik misalkan atau mau dikasih saran misalkan, tadi gue mikir gue mesti ngasih saran apa ya? Karena gini, aku itu selalu punya saran dan jawaban bagi orang-orang yang mood bad mood gitu, yang hari ini senang besok. Mut-mutan. Ya, nambah dari awal kenal kemudian pernah jamming sama hamburger kan, hari kapan itu? Minggu Jumat. kemarin ya, minggu kemarin. Dua minggu yang lalu. Nah tetap aja nyanyi. Tak peduli lah, mungkin penonton mungkin nggak mau dengar atau mau dengar atau tepuk tangan, pokoknya dia nyanyi aja. Sehingga kita nggak ngelihat perbedaannya, misalkan secara usia gitu. Kan yang ngiringin tadi muda-muda semua, ngerti nggak? Ya kan, paham nggak? Iya benar. Tapi jatuhnya tuh kayak satu grup gitu. Iya. Ya karena yang nyanyinya semangat gitu. Dan aku tuh selalu mempercayai bahwa berenergi atau tidak sebuah band itu karena semuanya senang dalam melakukan itu. Tidak bisa kita nggak bebanin di satu orang gitu. Dan Mbak Diana punya itu. Iya, saya harus menularkan emosi saya itu harus saya bagi ke semua personel lain. Biar kita tidak jadi mainnya juga nanti emosinya sama. Satu yang aku tidak begitu mengenal Mbak Diana, tapi kalau boleh membaca satu aja. Mbak Diana ini pribadi yang orang itu tidak pernah tahu apa dia lagi sedih, apalagi lagi susah, apa dia lagi banyak duit, apalagi nggak ada duit, itu nggak pernah tahu. Gini aja. Iya. Pasti semua teman-teman yang mengenal dia kalau ngomongin dia ya gitu aja orangnya. Seolah-olah tak ada Kayak nggak masalah hidupnya tuh. Ya. Baik-baik saja. Iya, begitu ya Mbak ya. Iya lah, saya simpan sendiri lah masalah saya. Masa orang lain mau saya, Enggak, gua masalah deh, gimana deh? enggak semua orang kayak gitu Mbak. Iya. Ada yang Baru datang udah kelihatan tuh Iya. mukanya, pasti ini lagi Maksudnya ada itu. persoalan. Betul. terus ini kalau misalnya jeli semuanya tuh ya, Ya. kan mau tampil di sini, sudah sering manggung kan, Ya. Mbak Diana pasti. Ya. Tapi persiapannya tuh repot Iya. gitu. Oh iya. Prepare. Artinya kan, ya benar-benar senang Iya. bernyanyi itu. Iya. Tuh. Ada yang senang main musik tapi ya yang penting manggung lah. Nah gitu kan ada yang kayak gitu kan. Iya. Nah tadi kan repot ya, nanti kesini nanti ke situ. Nah itu tuh bagi yang muda-muda harusnya acuan, Iya. acuan. Iya. Jadi malu di kelihatan tuanya ini. Jangan gitu dong. Enggak, tapi ini sangat mengingatkan aku. Oh iya terutama. dia masih mood bad mood Mbak. Iya. Mungkin malam ini senang dia main nyanyi, tapi minggu besok belum tentu. Iya. Nah, aku selalu ngomongin itu, aku bikin manusia itu cerdas ya karena rutin, Iya. bukan karena hari ini main besok langsung superstar. Iya. Orang hebat itu karena rutinitas. Nah, rutinitas itu tidak akan bisa kita kerjakan kalau emosional, kan gitu. Ini mateng, ini perfect ini kalau main musik Mbak. Aku kalau diajak Mbak Diana misalkan di bandnya nyanyi berdua, lebih baik aku enggak. Serius. Jangan gitu dong. Kenapa? Serius, Bikin serius. malu ini. Bukan karena pintar nyanyi atau enggak, persiapannya matang, Iya, detail. detail, matang gitu. Misalkan gua harus pakai apa. Iya betul. Nah itu yang mesti kita ambil. Sedangkan yang
muda-muda ini Mbak ngelihat situasi ya. Kalau situasinya 15 juta yang nonton harus senyum gitu. Itu kan kebiasaan ya. Soalnya dulu kan saya juga pernah kan. Ya jadi kompetisi berjalan juga udah pernah. Kan saya biasa berperangan itu dari dulu kayak gitu. Tapi apapun kan nih, apapun tidak di musik aja. Iya jelas. Nah kan jelas, apapun tidak di musik aja. Misalkan jual pecel sekalipun, Oh iya. mau laku mau tidak persiapannya matang gitu. Iya. Oke. Saya nggak mau jadi orang tuh nanggung-nanggung, nggak mau saya. Ya nggak mau nanggung-nanggung. Malahan Ya, ini saya- yang aku salut hasil nomor 2 Yang Ya. penting persiapan persiapan di matang. matang. Nah itu Luar biasa. Iya iya. Iya, iya. Makanya kalau Ayo Mas Ferry misalnya satu band, gue mikir pasti. Oh, Karena iya. gue nggak siap dia. Oh iya, betul. Iya iya. Jadi kalaupun misalkan berbicara tentang apresiasi terhadap Mbak Diana Diana. ini, yang aku lihat tuh persiapan mentalnya untuk menghadapi apa yang dia kerjakan. Nah itu yang harus ku pelajari gitu. Beruntungnya aku bisa baca. Ya. Jadi walau dia tidak cerita, aku tahu gitu. Bisa jelasin dan Iya. penjelasannya menampar-nampar kita anak muda. Iya, Ya. betul. Resonet Nampak sekali gitu. bacaannya. Apa kata? Resonet, Resonet maksudnya. resonet. Iya, resonet. Biasa kan kalau kita tanya ke orang itu resonet nggak kak? Resonet. Iya. Jadi ini misalkan kecewa Mbak Diana ini, misalkan kecewa. Nah tidak nyerah dia. Jadi kayak begitu misalkan gagal, anggap aja gitu dalam satu hal. Nah gagal tuh jadi acuan untuk tidak Gimana kedepannya. caranya Nah ke itu depan berhasil. Karena udah biasa dikecewain, Oh. biasa di PHP-in gitu ya, udah kebal. Apa Mas Bro yang membuat Mbak Diana ini sering kecewa? Dominannya hal apa? loyalitasnya. Oke. Kan tidak semua orang menghargai loyalitas. Iya. Kita loyalitas ke partner kadang-kadang malah jadi dimanfaatin ya. Oh iya. Mental kita di Indonesia Betul. kalau di Eropa semakin loyal semakin hormat. Nah gitu. Nah kayaknya dia suka banget sama gue, kayaknya dia baik banget. Nah jadi berlaku gitu. Gitu. Nah dia, kalau Mbak Diana nih yang penting gue total lah. Hasilnya nomor 2 gitu. Iya, hasil itu nanti. Kalau hasilnya nggak bagus diperbaiki lagi next time kayak gitu. Nah iya. Jadi Tapi kita bener dulu istilahnya apa ya, SOP-nya tuh bener dulu gitu loh. Nanti kalau hasilnya ternyata kok nggak seperti ekspektasi, oke deh, berarti harus diperbaiki ini untuk next time. Ya kayak gitu terus. Hidup saya seperti itu terus. iya, autoimun itu kan apa namanya tuh, kelemahan Imun yang sebenarnya itu berlebih gitu. mental yang berlebihan tapi fisik nggak kuat nampung gitu ya bahasa Iya. kasarnya. Nggak, dia nggak stabil jadi Iya. seperti ini. Iya. Kenanya ke kulit kan Mbak ya. Beda-beda memang. Kalau saya bilang kan di Sjogren syndrome. Sjogren syndrome itu bisa ke alat-alat serta, penglihatan, juga ke anggota, jadi tangan dan kaki. Dan musik ini ngobatin kayak terapi menurutku tanpa sadar jadi senang gitu. Oke. Mental nggak sih, mental untuk benar-benar mempersiapkan segala hal itu. Makanya aku nggak berani ngasih saran. Ya karena kan setiap orang pasti punya masalah. Iya. Setiap orang pasti mengalami yang namanya turbulensi. Tapi kan yang paling penting bisa bangunnya. Untuk tadi kan salah diperbaiki, next time diperbaiki. Nah, kita kadang-kadang kalau banyak salah mau berhenti gitu. Benar banget Mas Iya. Ferry. Kayak dunia berakhir. Aduh. Kalau salah terus langsung itu ya, nggak online ya. Ya, apalah Admin tutup. Nggak online. Makin tutup. Admin Nggak tutup. online. Iya. Berarti dari detail persiapan proses menuju ke sananya itu yang penting bagi Mbak Diana. Iya. kalau yang ku garis bawah itu
prinsip hasilnya tuh nomor 2. Nah itu yang penting. Kan kadang-kadang kita ke hasilnya dulu, persiapannya nggak ada gitu. Iya, betul. Benar. Hah? Nggak berhasil, padahal gue udah maksimal gitu, padahal enggak gitu. Ya. Nah ini hasilnya malah nomor 2. Maksudnya tuh kehadiran Mbak Diana ini kalau mau dengarin Ya. acuan hidup buat kita ke depan gitu. Betul, Iya. betul. Itu aja sih. Aku pribadi pun selaku yang masih muda ya, maksudnya masih imut. Lihat Mbak Diana di tadi baru tahu karena Mbak Diana cerita kan, ya. Tapi dengan semangat masih bernyanyi, tak peduli pokoknya datang sendirian ke sini bawa peralatan, aku langsung ya. Karena aku suka bangunin dia tidur, Mbak. Iya. Hei semangat gitu. Nah, satu lagi yang mesti diambil dari Mbak Diana ini, ketika dia manggung, dia bernyanyi, tak peduli dia dengan yang nonton apa senang apa enggak, apa-apa, pokoknya nyanyi aja dengan senang hati. Ya karena banyak pengalamannya, akhirnya masa bodoh gitu. Memang pengalaman tuh guru. Bagi yang dijadiin guru, Dilemparin apa? Botol juga pernah. Kan zaman dulu kan brutal. Kalau namanya konser rock itu kan zaman dulu tuh brutal, nggak kayak sekarang. Iya. Orang bisa bawa batu, bisa bawa Iya. kalau ada, iya, zaman dulu tuh kita kalau main apalagi tahu tiba-tiba vokalisnya cewek, wah pasti ribut itu. Sampai kita beberapa kali diberhentiin karena vokalisnya cewek. Vokalisnya cewek, terus ya nggak tahu bukannya apa, cuma saya juga nggak ngerti. Jadi akhirnya itu protonya yang ribut nggak karu-karuan. Akhirnya kita cuma harusnya kita main 5 lagu, jadi cuma main 2 lagu. Dan itu sering. Jadi ya itu juga buat library saya kan. Itu jadi kalau besok lagi jangan seperti ini, besok lagi jangan seperti ini, itu saya selalu berusaha memperbaiki SOP saya untuk next time. Itu jadi seperti nah kebiasaan. memperbaiki SOP. Perbaiki SOP. Dia memperbaiki SOP, kita ini berkeluh kesah nggak udah. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Mbak Diana. Ilmu itu. Kurasa itu aja yang bisa kuceritakan Oh, buat iya, Pak. Mbak Diana. Aku nggak ngerti mau ngasih saran apa. Tadi aku tanya Mbak Diana dengan bandnya sekarang Katra Hit ya. Mbak Diana ada lagu nanti doain 2025 Iya, ya. 2025 ya, Mbak. Iya. Nanti launching di sini Mbak. Iya. Soalnya kan soalnya kita kan band tribute Iron Maiden ya. Jadi Tribute, kita, ya. jadi kita bikin lagunya itu ya paling nggak agak nyerempet sesuai dengan tribute kita. Nah kan dia kan mitologi ya. Ya. Ya, karena dia mengangkatnya kan mitologi Europe, Eropa, dan bangsa Fallen Angel. Iya. Maka saya inginnya mengangkat mitologi yang ada di tanah Jawa. Sejarah. Oh. Itu saja. Tidak akan saya kasih bocorannya. Ya. Pokoknya tentang mitologi di tanah Jawa. Oke. Itu Ya gitu aja. Terima kasih banyak Mbak Sukses buat Diana. Mbak Diana. Iya. Sukses apanya udah tua, kalau sukses apanya? Enggak. Aku itu gini. Orang yang berhasil itu menurutku orang yang nggak pernah nyerah. Jadi siapapun nyerah dalam hidupnya pasti hancur. Kan kalau misalkan nanti punya mobil, punya rumah, atau terkenal, atau apa, itu kan hasilnya. Tapi kan tidak akan dapat hasil kalau nyerah. Kalau kita nyerah ya udah, nggak usah hidup. Gitu kalau saya loh. Iya. Kalau nyerah nggak usah hidup udah. Nah, kalau misalkan kata orang, menurutku kategori orang sukses itu apa? Nggak nyerah. Itu aja. Selama tidak nyerah pasti ada jalan. Nah kalau sudah nyerah, ya udah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sukses buat Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah tampil Terima di kasih juga komunitas sudah ini. diundang di komunitas ini. Nanti 3 lagu lagi ya Mbak ya. Ada
3 lagu lagi. Sembako. Itu sudah 6 lagu. Ini ada 3 lagu Oh lagi. iya. Oke. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Diana. Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah, bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki, itu adalah memegang kata-kata.